Mungkin insya Allah malam ini kita mulai dari fenomena seperti yang Antum bilang tadi Ustaz. Jadi ada memang ada satu fenomena Ustaz di masyarakat kita itu namanya sound horeg. Nah teman-teman udah pada ketawa Ustaz, udah pada tahu Ustaz. Insya Allah. Jadi ini perlu, kalau buat teman-teman yang belum tahu, jadi sound horeg ini sebuah fenomena di mana orang-orang itu membawa sound system raksasa luar biasa Ustaz. Dan mereka memutar mungkin sound-sound yang cukup mengganggu dan juga ada banyak sekali menyebabkan keresahan-keresahan, bahkan juga sampai menyebabkan kerusakan. Karena memang suara dari sound horeg itu sangat mengganggu, sangat tinggi desibelnya. Dan juga ini menyebabkan hancurnya rumah, bangunan, bahkan juga fasilitas-fasilitas umum dan juga lingkungan Ustaz. Dan MUI juga sudah menfatwakan bahwa ini haram. Namun mereka terkait sound horeg ini masih saja merasakan masyarakat dengan mereka malah membalas dengan menempel logo halal di sound horegnya Ustaz. Oke, jadi mungkin itu fenomena yang terjadi dan mungkin pertanyaannya di sini Ustaz, bagaimana kira-kira pandangan antum ataupun pandangan dari Islam sendiri kegiatan fenomena ini yang cukup mungkin sangat merugikan Ustaz? Tafadhol Ustaz. Baik, yang pertama teman-teman sekalian, saya pribadi dan saya yakin mungkin teman-teman di sini mayoritasnya sama, berpegang pada pendapat yang mengatakan itu haram. Ya, kalau kita sendiri saja dengan mendengarkan musik, ya, itu sudah fatwa ulama terlalu banyak berhubungan dengan masalah keharamannya, lebih cenderung kepada keharamannya, apalagi kalau sampai mengganggu orang lain. Jadi sudah jelas akan sangat banyak akumulasi kesalahan yang ada di situ ya. Terlebih lagi kalau MUI sudah turun tangan, ya saya yakin berarti pemerintah juga tahu masalah ini ya. Kalau saya tidak salah karena waktu pertama diajukan pertanyaan ini mungkin tadi sore, karena saya juga tidak tahu fenomena ini apa, saya sempat melihat ternyata di beberapa wilayah itu pihak pemerintah setempat juga sudah melarang keras masyarakat melakukan itu. Jadi memang fenomena seperti ini harusnya ya kita berharap memang pihak pemerintah turun tangan lebih tegas lagi, mungkin dengan mengamankan oknum-oknum seperti ini, karena mereka seperti memaksakan keinginan mereka, bahwa speaker yang besar, kemudian mereka memaksa di tempat yang mereka ingin, mereka putar musik dengan sangat besar dan tidak mau tahu mengganggu orang atau tidak. Dan ini biasa sudah umum ya. Pentas-pentas acara seperti ini itu sangat dekat dengan adanya pelecehan, dengan adanya kekerasan, dengan adanya nanti oriented ke minuman keras dan segala macam hal. Itu sudah satu paket. Sebagaimana antum kalau di majelis ilmu seperti ini, paketnya itu pasti lebih berbeda. Orang lebih tenang, orang jadi mau lebih baik, memang sudah seperti itu. Itu satu paket. Maka orang kalau larinya kepada hal-hal yang seperti ini, apalagi sampai mengganggu masyarakat, dia merusak dirinya, merusak lingkungannya. Dan ini berbahaya sekali. Oleh karena itu kami doakan semoga Allah berikan hidayah oknum-oknum ini supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan semoga pihak pemerintah bisa lebih tegas dalam menangani oknum-oknum seperti ini. Allahu a'lam. Ya. Oke. Syukuran Ustaz. Selanjutnya kita masih di seputar berita-berita viral Ustaz. Dan ini masih dari sosial media, jadi kemarin itu ada sebuah video viral lagi di mana ada sekumpulan orang, sekelompok orang berbaju putih dan mereka melakukan serangkaian ritual ibadah di sebuah puncak gunung. Dan di sana juga ada tugu di puncak gunung tersebut dan mereka melakukan kegiatan seperti bertawaf. Dan mereka melakukan di sini dalam tata kutip itu seperti napak tilas dalam rangka mencari keberkahan di waktu-waktu tertentu. Dan mereka juga melakukan zikir dan doa bersama dan masih banyak lagi kegiatan lainnya di sana. Dan pertanyaan di sini, apakah hal seperti ini disyariatkan dalam Islam Ustaz? Dan apakah para sahabat juga pernah melakukan hal seperti ini? Tafadhol Ustaz. Ini Muslim. Mereka, di sini mereka mengatakan bahwa mereka Muslim juga Ustaz. Ya, ada beda soalnya ya. Kalau selama yang melakukan ritual seperti itu, naik ke gunung, mengkultuskan gunung atau melakukan ritual-ritual dengan memanggil dewa-dewa atau jin-jin yang mereka biasa yakini, yaitu non-muslim kita tidak akan ikut campur. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalau mereka adalah orang-orang muslim, ini tidak boleh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita datang ke puncak gunung melakukan ritual khusus ya. Misalnya kita kultuskan batu di sana atau kita panggil ruh dewa tertentu atau misalnya tawaf di situ ya. Apalagi kita tahu kita tidak boleh sama sekali kultuskan benda-benda mati ini kecuali yang disyariatkan dalam agama. Makanya Umar radhiyallahu anhu pada saat beliau haji dan berdiri menghadap ke Hajar Aswad, maka beliau dengan sangat tegas mengatakan, wahai Hajar Aswad, saya sangat tahu kau adalah benda mati. Padahal Hajar Aswad kita tahu benda, ya batu dari surga.
Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, turun dari surga berwarna putih berubah menjadi hitam karena dosa anak Adam. Dalam beberapa riwayat karena kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang di Mekah gitu ya. Maka kita mengikuti apa yang Umar berikan gambaran sini. Beliau mengatakan, saya hanya tahu kamu batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Maka ada pengkultusan di situ Hajar Aswad, tapi batasannya adalah menciumnya atau mengusapnya. Sebagaimana ada dalilnya. Selebihnya tidak ada sama sekali perintah untuk seperti ini. Contohnya ya. Maka kita mengkultuskan benda mati itu hanya karena ada syirik. Kalau tidak ada sama sekali. Kalau tidak salah, biasanya orang kalau ke puncak gunung itu pasti ada ritual-ritual. Ya. Saya tidak tahu seperti apa jenis ritualnya. Kalau tadi dikatakan zikir, berdoa, tempatnya di masjid. Ya. Bukan di atas puncak gunung. Nah, kita tidak butuh pergi ke puncak gunung. Tidak pernah Nabi SAW khususkan naik ke gunung Uhud untuk berzikir dan berdoa misalnya. Sementara gunung Uhud adalah gunung dari gunung-gunung surga. Sebagai contoh. Tidak pernah sama sekali ada cerita seperti ini. Apalagi kalau di negara kita. Kalau di kota suci Madinah saya tidak pernah Nabi lakukan dan sahabat tidak lakukan. Apalagi di tempat kita. Dan biasanya ini karena ada pemahaman-pemahaman tertentu. Ya, mudah-mudahan saja ya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah mereka dan tidak mengulangi lagi karena ini jauh dari agama. Dan tawaf juga hanya boleh dilakukan di satu tempat saja, yaitu di Ka'bah. Dan tidak boleh melanggar syarat-syarat dan rukun-rukun yang sudah ditentukan tentunya. Ya, dia memutari Ka'bah, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri, bertawaf sebanyak 7 kali dalam keadaan suci, ya, diniatkan ibadah, semua itu harus terpenuhi baru bisa dicatat sebagai sebuah ibadah. Ya. Oke, syukuran Ustaz. Selanjutnya ini ada lagi Ustaz, ini fenomena dari anak-anak muda dan mereka juga ini jadi FOMO di antara anak-anak muda ini, mereka menguploadnya di sosial media Ustaz. Mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu, jadi nama ini S-Line Ustaz, S-Line. Dan S-Line ini mungkin S-nya sendiri bisa kita artinya itu sedikit vulgar jadi nanti tidak jelaskan Ustaz. Jadi di sini untuk fenomena sendiri anak-anak ini mengupload foto mereka di sosial media dengan ada gambar-gambar benang di atas kepala mereka berwarna merah dan semakin banyak benang yang ada di kepala mereka itu menandakan bahwa mereka pernah berzina sekian kali Ustaz. Semakin banyak benangnya mereka semakin bangga Ustaz. Jadi mungkin pertanyaannya di sini adalah bagaimana sih benang itu digambar? Digambar Ustaz. Oh. Bukan dia tanam benang. Bukan Azan. Oh. Mereka gambar melalui HP mereka Azan. Dan di sini mereka mengisyaratkan semakin banyak benang tersebut itu artinya mereka semakin banyak berzina. Dan di sini mungkin pertanyaannya ini bentuk bahwa anak-anak muda anak-anak muda sekarang semakin tidak takut untuk mempertontonkan aib mereka. Dan ini mungkin bagaimana sih hukumnya sendiri atau bagaimana pandangan Islam tentang fenomena seperti ini Ustaz? Artinya fenomena adalah mereka sengaja foto. Mereka fotonya diupload di medianya, ya? Lalu mereka berikan garis merah di atas kepalanya. Garis merah ini menandakan jumlah zina yang pernah dilakukan. Jumlah zina yang pernah mereka lakukan. Jadi kalau dia pernah berzina 15 kali, digaris 15 kali gitu. Benar, Azad. Ada saja. Ada saja. Terus antum ikut-ikutan juga? La haula wala quwata illa billah. Pertama sekali ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, salah satu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala kalau orang terang-terangan dalam melakukan perbuatan dosa. Dan salah satu ciri terang-terangan berbuat dosa ini disampaikan dalam sebuah hadis yang sahih di mana Nabi SAW mengatakan termasuk terang-terangan mujahir dalam dosa itu adalah yang bisa mendatangkan ekstra dosa ya. Allah lebih marah pada orang seperti ini yang dia semalaman melakukan perbuatan dosa. Misalnya orang berzina, orang mabuk, contoh saja dia buat perbuatan. Lalu Allah tutupi sampai pagi kemudian dia sendiri yang menyebarkan aibnya. Itu dosa tersendiri itu ya. Menerang-terangkan atau sengaja memamerkan kesalahannya. Kalau ini kan seperti dia sudah tahu nih. Kalau foto itu digariskan merah berarti dia pernah berzina sekali. Berarti dia sengaja membuat garis kira-kira 10 kali kalau dia pernah berzina 10 kali. Ini kan agak unik ya. Untuk apa? Selain fotonya juga jadi rusak. Pasti jadi jelek fotonya itu. Ya. Karena dikasih garis-garis merah misalnya. Atau apalah mungkin tanda-tanda seperti ini. Juga dia membuka aibnya sendiri. Seakan-akan memamer dia sudah berapa kali melakukan perbuatan tersebut. Nah ini tidak boleh sama sekali. Yang benar adalah seseorang bertaubat segera dari dosanya kalau dia berbuat, kemudian dia menutupinya. Baik itu perbuatan dia atau saudaranya muslim, ya tidak boleh dia menyebarluaskan. Dan Nabi SAW menjanjikan orang yang menutupi aib saudaranya muslim, maka Allah juga akan menutupi aibnya pada hari kiamat.
Jadi ini nggak boleh teman-teman sekalian. Jadi gini, perlu saya berbagi dengan generasi muda muslim. Banyaklah hadir dalam majelis ilmu seperti ini teman-teman. Atau majelis ilmu dari para asatidzah yang lain tentu. Bukan karena sayanya, tapi majelis ilmu secara umum. Karena ini akan membuat kita punya tameng. Ya, kita memiliki tambahan iman, tambahan ilmu pengetahuan. Kita jadi tahu ternyata oh itu fenomena salah ya. Dan jangan semua yang viral kita ikutin. Itu nggak benar ya. Jangan selalu diikutin teman. Apalagi dari orang non muslim ya. Saya khawatir biasa fenomena seperti ini dari orang-orang non-muslim. Dikhawatirkan begitu. Sehingga dinukil oleh mereka ya. Apa saja yang viral, cara potongan rambut kah, atau penampilan kah, atau tutur kata yang diucapin, lalu kemudian langsung ditransfer di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini tidak benar. Ya, harus kita punya tameng yang kuat teman-teman ya. Kita justru tampil di muka bumi ini, Allah memerintahkan kita umat Islam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Kita ini harus tampil, percaya diri, ini loh ajaran yang terbaik. Memang kita harus tunjukkan kepada manusia, pakaian muslim yang terbaik. Tutur kata yang diucapkan muslim adalah terbaik. Apapun yang merupakan hukum dan peraturan Islam itu yang terbaik. Bukan kita mentransfer punya orang, tapi kita usahakan kita yang mentransfer kepada orang lain. Dan kurang lebih ya, kalau dalam sejarah Islam, kurang dari 200-150 tahun sampai 200 tahun lah kurang lebih yang lalu, itu apa saja yang umat Islam sedang tekuni, ilmu pengetahuan kah, atau adat istiadat atau apa saja, itu biasa menjadi satu contoh di muka bumi ini. Saya lihat beberapa cuplikan di salah satu atau beberapa referensi buku ya. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Dulu pernah saya dapat ada satu buku tulisan kultur Islam, seingat saya, tapi saya lupa penulisnya siapa. Saya dapat di perpustakaan ayah saya dulu. Itu menunjukkan banyaknya fenomena-fenomena, tapi masih karena cukup lama itu masih hitam putih. Tapi gambaran tulisan di bawah itu tentang inilah Ratu Austria. Mereka ratu-ratu ini rupanya menggunakan jilbab besar, menggunakan cadar gitu ya. Dan di situ juga ditulis fenomena tentang bagaimana wanita-wanita Eropa ya mungkin sekitar 150 tahun yang lalu saja dari sekarang. Artinya satu generasi sebelum kita saja itu mereka semuanya berhijab. Rata-rata berhijab semua. Berubah total setelah terjadi ya revolusi Prancis tahun 1960-an ya. Kemudian mereka mulai memisahkan agama dengan negara dan seterusnya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini, maka berubahlah semuanya. Padahal sebenarnya dari awal itu mereka sangat mengikuti kaum muslimin. Maka sekarang teman-teman kita harus tampil dengan percaya diri kalau ini ajaran agama kita yang benar. Jangan antum justru mentransfer ajaran orang lain ke dalam agama kita. Ini harus hati-hati ya. Jadi jangan pernah kehilangan kepercayaan diri, kayaknya kita ketinggalan di umat Islam. Atau saya benar gak sih kalau saya pakaian seperti ini. Atau saya menjaga akhlak dalam Islam. Itu yang benar. Memang tidak boleh kita biarkan hal-hal yang lain yang masuk dan merasuki dan merusak kita. Allahu a'lam. Ya. Oke, Kak Irsyad. Mungkin selanjutnya untuk memperkuat tentang anak-anak muda tadi Ustaz. Dimana kita melihat sekarang itu mungkin hal ini salah satunya terjadi dikarenakan anak-anak muda sekarang mulai melihat pacaran itu sebagai hal yang sangat dinormalisasi Ustaz. Bahkan kita perjalanan ke sini pun mungkin sudah beberapa banyak anak-anak muda bahkan berhijab, mereka mungkin berjalan bersama dengan laki-laki non mahram yang mungkin dapat kita kategorikan seperti itu. Dan mungkin bagaimana sih caranya untuk menasihati anak-anak seperti ini dan juga bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk menasihati atau mungkin anak-anak kita, saudara-saudara kita juga Ustaz. Ustaz. Memang teman-teman sekalian peran orang tua sangat besar, itu yang pertama ya. Bagaimana dia merasa anak-anak itu adalah tanggung jawab dia dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, kalian akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang kalian bertanggung jawab. Ya, kalian diberikan amanah atasnya sampai seseorang akan ditanya tentang keluarganya. Jadi seorang laki-laki akan ditanya tentang istrinya, tentang anaknya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hati-hati teman-teman sekalian ya. Fenomena membiarkan generasi muda muslim terjerumus dalam kemaksiatan, melihat yang haram, mendengar yang haram, pacaran bebas, orang tuanya tahu gitu kan. Dan itu bermula dari hal-hal yang sepele, tidak dibiasakan pakai hijab, tidak diajarkan mana halal dan haram tentang agama. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda generasi muda muslim harus di masa-masa justru yang sekarang potensi diri Anda sangat besar itu ya, dan rasa ingin tahu itu jauh lebih besar dibandingkan orang yang sudah berumur, maka itu digunakan di atas ketaatan kepada Allah. Harusnya begitu. Masa muda
bukan dipakai seperti yang sering diviralkan di tengah-tengah masyarakat kita ini ya. Mumpung masih muda nikmati saja. Nikmati maksudnya dalam kemaksiatan. Silakan mabuk-mabuk, silakan coba ini, silakan berzina dan segala macam. Nanti kalau sudah tabrakan mati di diskotik atau dia terkena penyakit AIDS atau dia malah kena penyakit LGBT dan segala macam, baru kemudian orang tuanya merasa terganggu dengan itu semua. Padahal sebenarnya ini ya terjadi karena masalah mereka. Oleh karena itu teman-teman sekalian hati-hati. Jadi kontrol pergaulan kita teman-teman. Apa yang haram dalam agama diharamkan, tinggalkan. Apa yang dihalalkan kita nikmati. Saran kami kepada anak-anak muda lebih banyak majelis ilmu, lebih banyak menekuni ilmu agama ini dan juga kalau Allah masih mudahkan atau sudah mudahkan mereka menikah. Kata Nabi SAW, ya ma'syar syabab, wahai sekalian anak muda. Nabi SAW panggil yang masih muda-muda memang. Dan umumnya orang masih muda belum punya income yang banyak, belum punya pengalaman. Memang itu yang masih muda. Syabab dalam bahasa Arab itu adalah anak-anak yang baru balik sampai ya umur-umur kurang dari 40 tahun atau mungkin kurang dari itu. Siapa yang bisa ba'a, ba'a ini terjemahannya mampu dari sisi finansial, ada yang mengatakan itu, ada juga yang mengatakan mampu dari sisi biologis saja. Yang penting dia sudah siap laki-lakinya dan perempuannya untuk melakukan interaksi biologis. Yang satu menumpahkan sperma akhirnya jadi status ayah kalau istrinya hamil. Yang satu siap menerima sperma tersebut sehingga menjadi ibu nantinya. Maka ini sudah cukup. Ini diistilahkan dengan ba'a. Maka fal yatazawwaj, menikah saja. Kalau ada di antara kita tidak bisa mengontrol syahwatnya, maka ikuti lanjutan hadisnya. Dan siapa yang belum bisa, maka dia berpuasa karena itu akan menjadi tameng bagi dia. Jadi kita lahirlah teman-teman, muncullah menjadi generasi muslim yang justru sibuk dengan amal-amal saleh. Sibuk menggunakan ketaatan masa muda kita dengan ketaatan. Ya, kalau tidak maka akan kepada kemaksiatan, tidak ada pilihan lain. Dan kata Nabi SAW, Inna Allah yu'jibu min syabin laisa lahu sabwah. Allah sangat kagum dengan anak muda yang justru tidak mengikuti hawa nafsunya. Tidak mengikuti hawa nafsunya. Coba buka lembaran-lembaran serial sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Ini mereka-mereka ini teman-teman sekalian contoh yang paling baik untuk anak-anak muda. Karena pada saat Nabi SAW meninggal umur mereka masih sangat kecil, masih muda. Umurnya masih 17 tahun. Kayak Anas bin Malik itu waktu Nabi SAW meninggal umurnya antara 18-19 tahun. Begitu juga dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Tapi bagaimana mereka terbentuk menjadi generasi muda justru yang baik di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang jadikan tolok ukur. Jangan selalu sibuk mencari idola-idola yang tidak jelas dari orang-orang non-Muslim. Ya. Oke, itu syukuran Ustaz. Selanjutnya mungkin kita masih beralih ke berita yang segitu besar, itu berita nasional Ustaz, dan ini tentang korupsi. Dan belakangan juga ada rekor yang mungkin tidak ingin kita dengar, yaitu rekor koruptor termuda. Dan ini miris sekali Ustaz. Bagaimana kira-kira bagaimana tanggapan antum tentang hal seperti ini, di mana generasi muda saat ini itu sangat terkait dengan tidak amanah, suka foya-foya, dan apa kira-kira faktor terbesar dengan adanya perihal seperti ini Ustaz? Ya, kita bersyukur sekali di masa sekarang Presiden kita Hafizahullah Pak Prabowo sudah sangat tegas. Kalau yang kami tangkap secara zahir ya, di media-media beliau sangat tegas dengan kasus-kasus korupsi seperti ini. Itu sangat bagus ya. Semoga Allah SWT kokohkan beliau dan selamatkan dari makar orang-orang yang tidak menyukai ini ya. Dan ini jangan dianggap sebuah prestasi ya. Karena fenomena yang viral ini yang mengatakan bahwasanya ini adalah koruptor termuda misalnya. Ini bukan prestasi. Malah ini sebuah penyakit yang berbahaya sekali gitu ya. Harus ditelusuri kira-kira apa sebabnya. Kenapa ada orang menjabat masih muda tapi sudah bisa pikirannya kepada korupsi. Tentu ini banyak faktor kemungkinan besar. Mungkin dari memang tumbuh dari keluarga yang terbiasa seperti itu ya. Terbiasa seperti itu mungkin membiasakan anaknya untuk mengambil barang. Atau mengambil barang-barang temannya. Atau memang orang tuanya sendiri memang pelaku. Anaknya melihatnya sehingga menjadikannya sebagai suri tauladan gitu ya. Semoga pemerintah bisa lebih tegas lagi hal-hal yang seperti ini diberikan efek jerah supaya tidak ada lagi yang mengulangi tentang masalah-masalah seperti ini. Karena korupsi ini bukan hanya sekedar merugikan tempat dia bekerja, tapi merugikan negara, merugikan banyak orang dan tanggung jawabnya akan lebih besar lagi pada hari kiamat. Ya. Baik, syukuran Ustaz. Selanjutnya ini terkait tentang nasihat untuk kita semua dalam memecahkan perselisihan Ustaz. Dan latar belakangnya di sini yaitu ada kasus seorang guru madrasah yang dituntut untuk membayar uang sejumlah 25 juta rupiah karena menampar salah seorang muridnya yang melemparkan sendal ke dia.
Dan kemudian kasusnya hingga ke ranah hukum, si guru tersebut sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya, namun dengan membayar tuntutan sebanyak 25 juta rupiah tersebut. Dan di sini dia mengatakan dia melakukannya untuk mendidik dan juga tidak melukai. Mungkin di sini pertanyaannya adalah, oh mohon maaf, di sini kasusnya berakhir damai, alhamdulillah. Dan pertanyaannya di sini, bagaimana nasihat antum terhadap semua pihak yang terkait dari kegiatan ini ataupun dari kasus ini, baik si pengajar sendiri, dari si murid sendiri, dari orang tua, dari wali murid sendiri. Bagaimana Ustaz? Tafadhol Ustaz. Yang pertama memang para pengajar harus bersabar. Kita mulai dari para pengajar dulu ya. Harus bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabinya Muhammad SAW, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Hai Muhammad, kalau kau keras ya, tegas, berlebihan, maka mereka akan semua bubar dari sisimu. Dan Nabi SAW rahim, ya, beliau sangat penyayang, beliau sangat perhatian, sehingga dan sabar dalam masalah mengajar. Fenomena yang tidak asing bagi kita bagaimana seorang pendeta Yahudi yang datang dan mencekik leher Nabi SAW dengan kain imamah beliau dan menagih utang dengan keras, padahal Nabi SAW pada saat itu belum tiba masa waktu pembayaran. Walaupun dia niatnya ingin menguji dan ingin mencari tahu tentang salah satu ciri Nabi yang ada dalam kitab Taurat Nabi terakhir adalah galaba hilmuhu ghadabu. Rasa sayangnya mengalahkan rasa marahnya. Dia ingin menguji itu. Tetapi Nabi SAW menghadapi dengan sangat tenang. Bagaimana kasus tentang seorang Arab Badui yang datang teriak-teriak. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, berikanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk kami. Jadi ini permintaan sebenarnya. Dia sedang minta sesuatu. Dan Nabi SAW tahu kalau orang ini asalnya dari padang pasir. Orang yang tidak terbiasa punya retorika gitu ya. Dalam meminta. Dan Nabi SAW kasih orang itu di depan para sahabat di masjid. Ini ambillah. Nabi tanya, sudah cukup? Orang itu dengan kerasnya, kasarnya mengatakan belum. Kemudian Nabi tambah lagi. Dia mengatakan, ditanya lagi, sudah belum? Sampai 3 kali. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, kalau begitu ikutlah ke rumah saya. Dan waktu itu keadaan sahabat di masjid sudah sangat marah dengan orang ini. Sudah minta kasar, diberikan oleh Nabi, ditanya sudah cukup, masih belum saja. Dan akhirnya Nabi mengajak dia ke rumah. Setelah tiba di rumah, Nabi SAW berikan dia terus 1, 2, sampai banyak. Terus Nabi tanya, sudah cukupkah? Orang ini dengan polosnya mengatakan sudah. Dan dia bilang, jazakallahu khairan. Kata Nabi SAW, beliau pegang perkataan terakhir itu. Beliau mengatakan, alangkah indah apa yang kau ucapkan itu. Maksudnya yang kau ucapkan terakhir berterima kasih. Andai saja kau ucapkan ini di depan para sahabatku, maka akan bisa meredam emosi mereka. Ternyata orang ini, bukan dia mau dengan kasar itu. Tapi memang retorika dia tahunya itu dari kecil. Di padang pasir memang begitu cara orang minta misalnya. Maka Nabi mengatakan, apakah kau bersedia mengucapkan di depan para sahabat? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW segera sebelum sahabat bubar, Nabi mengatakan, tadi saudara kita ini datang dan dia punya hajat. Dan dia sudah minta sebagaimana kalian lihat dan kami sudah memberikannya. Tapi dia belum tercukupi, maka kami ajak ke rumah kami. Dan setelah kami berikan, dia merasa cukup. Dan dia mengucapkan kata-kata yang baik. Apa yang kau ucapkan setelah kami berikan? Orang itu mengatakan, jazakallahu khairan. Lalu Nabi SAW mengatakan, lihatlah, ini perkataan yang baik yang sudah diucapkannya. Jadi jangan seseorang meletakkan kebencian dalam hatinya kepada orang ini. Lalu orang tersebut pergi. Ini sebagai contoh ya. Berapa kali Nabi SAW menghadapi fenomena-fenomena seperti ini. Tapi beliau sebagai seorang pendidik, beliau bersabar. Jadi untuk pengajar seperti ini, dilihat. Kalau misalnya kasus anak itu, misal contoh, dia melempar sendal ke arah gurunya, memang ini tidak baik. Ya, tanda kutip mungkin ini kurang ajar. Tetapi kita juga perlu mengetahui sebagai seorang pendidik, apa sebabnya. Apakah anak ini memang begitu pendidikan di rumahnya, kalau memang jadi pendidik ya. Atau memang dia lagi emosi ya, atau apalah kira-kira sebabnya, kita bisa datang dan merangkul dia dan menanyakan baik-baik. Kalau memang itu adalah akhlaknya dia, memang kasar, teman-temannya pun memberikan kesaksian, panggil walinya dan kita berikan hukuman yang pantas untuk dia gitu ya. Jadi jangan spontan dia melakukan satu perbuatan lalu dibalas ya, seakan-akan itu perbuatan yang salah. Ini juga bisa terjadi kalau teman-teman punya anak-anak kecil di rumah ya. Karena anak-anak itu masa belajar gitu ya. Kadang-kadang dia pukul, berkelahi sama saudaranya. Di rumah kami biasa begitu. Kalau kita mau tanggapi dengan emosional, maka setiap yang melanggar dipukul, dihukum pukul, maka akan terjadilah satu sistem, lahir sebuah sistem pukul-memukul di rumah yang jadi kebiasaan. Ini bahaya sekali. Kalau dibawa keluar rumah nanti jadi tukang pukul di luar gitu ya. Bisa jadi preman.
Tapi saya mendidik dengan pola yang berbeda. Misalnya pada saat mereka lagi berantem, maka saya lihat ini kira-kira apa sebabnya. Oh, sebabnya kena makanan. Ya udah, makanan yang porsi, karena yang satu ini cemburu melihat kenapa saudaranya lebih banyak, itu yang kita perbaikin. Setelah kita perbaikin, sudah ya, sekarang saling memaafkan, salaman ya. Itu pola pendidikan yang benar. Ya, seperti itulah harusnya ya. Ini dari pendidiknya. Kemudian juga dari orang tua, apalagi sampai tiba-tiba membalas karena tamparan si guru tadi kepada murid, ya memang itu juga kurang dalam bab pendidikan ya, harusnya tidak boleh menampar wajah. Nabi SAW melarang kita menampar wajah ya. Jadi kalau kita menghukum pun memukul, maka pukulan yang tidak boleh berbekas gitu ya. Pukulan tentang masalah pukul kalau orang tidak sholat dan yang semisalnya. Mendidik mungkin di tangan, di kaki ya seperti itu. Tapi wajah ini jangan. Nabi SAW melarang karena ini muka adalah kemuliaan seseorang. Terasa tercoreng kalau sampai wajahnya dipukul gitu ya. Maka tidak perlu juga sampai apalagi guru sudah minta maaf lalu orang tua menuntut uang yang begitu banyak. Sementara uang ini memang dia tidak mampu juga ya, tidak mampu untuk membayarnya. Ini juga keliru. Jadi semua pihak sebenarnya bersalah di sini. Tapi kalau sudah berakhir dengan damai alhamdulillah. Yang penting kita bisa mengambil pelajaran, jangan sampai terulang. Allahu a'lam. Oke. Oh, insya Allah. Syukuran Ustaz. Selanjutnya ini tentang ada juga berita bahwa ada seorang Pangeran Arab Saudi yang meninggal dunia setelah koma selama 20 tahun. Dan ini mungkin kita bisa mengambil hikmah dari sini Ustaz, kira-kira bagaimana status ibadah mereka dan juga mungkin bisa mengambil pelajaran bagaimana cara orang-orang atau bagaimana mungkin status ibadah seorang muslim yang mengalami koma dan tidak sadarkan diri. Atau mungkin ada beberapa dari saudara kita yang sadar namun tidak bisa bergerak untuk melaksanakan ibadahnya. Bagaimana dengan sholatnya, kewajiban-kewajibannya, dan apakah ini gugur kewajibannya atau bagaimana Ustaz hukumnya sendiri? Ya ini satu-satunya pangeran ya, Pangeran Walid kalau tidak salah ya. Benar Ustaz. Rahimahullah beliau meninggal setelah 20 tahun di gaibubah. Gaibubah itu kayak orang yang tidak sadarkan koma, tidak sadarkan diri. Kalau ditanyakan tadi bagaimana ibadahnya, maka masuk dalam hadis Nabi SAW. Rufi al-kalam an thalath. Akan diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Dan ini masuk dalam salah satunya. Ya, yaitu atau masuk dari salah satu dari 2. Bisa masuk dalam masalah an-na'imin hatta yastaqid, orang tidur sampai bangun. Tidur ini bisa bermakna tidur ya, yang biasa atau memang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Nah, ini masuk dalamnya, dia tidak akan dicatat apa-apa. Tidak ada kewajiban sholat, tidak ada terjadi hukum apa-apa gitu ya. Kalau dia lagi tidur, orang lagi tidur tidak sengaja dia memukul orang di sebelahnya, terus orang itu cedera. Ini kan sebenarnya ada kisos, tapi kalau di luar tidur, tapi kalau dalam tidur tidak terjadi masalah itu. Kemudian yang kedua, al-majnun hatta yafiq, orang gila sampai sadar. Ya, bisa juga masuk dalam masalah gila itu kan tidak ada akalnya. Nah, bisa juga masuk dalam masalah, tapi lebih tepat yang pertama masalah tidur sampai bangun, dan yang ketiga adalah orang yang kecil, anak kecil sampai dia balik. Jadi insya Allah tidak ada hukum ibadah bagi orang yang seperti ini ya, selama betul-betul dia dalam kondisi tidak sadar. Tapi kalau dia sadar tapi tidak bisa ngomong misalnya, maka itu tetap aja dipandu. Orang yang di sekitarnya pandu untuk ibadah semampunya. Sebagaimana kata Nabi SAW, sembahlah Allah semampu kalian. Ubudullah mastata'tum. Dan Nabi SAW sangat marah kepada beberapa orang sahabat yang pernah, ini kami pernah ceritakan kisahnya di majelis kita, ada satu sahabat ikut berperang dan ternyata batok kepalanya itu kena hantaman pedang musuh. Dan akhirnya terbuka ya, tapi beliau masih hidup, kuasa Allah SWT. Pas menuju pulang ke Madinah, di tengah jalan, kena kepalanya luka, beliau tidur sambil duduk. Tetapi dalam kondisi tidur beliau junub. Maksudnya mimpi. Nah setelah bangun, mau sholat subuh, maka beliau tanya beberapa orang sahabat di situ, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Saya junub. Apakah saya harus mandi lengkap semua, membasahkan sampai ke kepala saya yang sedang luka ini? Yang ada yang diam, ada yang nyeletuk. Yang nyeletuk ini yang salah. Mereka mengatakan, ya kamu harus mandi. Akhirnya diikutinlah sama dia, berjaga-jaga diikutin. Diambil air, disiram. Begitu air masuk ke otaknya, meninggal dunia. Ya, mati. Maka dikuburlah dia. Waktu tiba di Madinah, dilaporkan kepada Nabi SAW, Nabi marah sekali. Nabi mengatakan, kalian telah membunuhnya. Harusnya sudah cukup dia mengusap saja di sekitarnya dan tidak perlu memasukkan air ke luka tersebut. Karena tidak ada beban dalam syariat hal-hal yang seperti ini ya. Saya antum ada tangannya ya luka atau ditutup dan tidak bisa dibuka, tidak bisa kena air, ya sudah. Di sekitarnya saja, tidak usah dipaksakan. Hal-hal yang seperti itu perlu juga kita fahami secara fikih, Allahu a'lam.
Ya. Oke, baik, Ustaz. Ini mungkin lebih ke motivasi Ustaz. Ini kita ingin menceritakan bahwa sekarang Gaza kini menjadi tempat paling kelaparan di dunia Ustaz. Dan juga selanjutnya ini sangat mendidikan sekali, bahkan termasuk di beberapa waktu yang lalu ada kisah tentang seorang kakek-kakek yang sedang menunggu antrian untuk mengambil makan dan dia meninggal dunia pada saat itu Ustaz. Dan di sini dikisahkan bahwa kakek tersebut juga mungkin sudah mengikuti antrian, namun memang karena stok makanan semakin sedikit, namun kondisi tersebut yang mengakibatkan dia meninggal dunia. Dan masih banyak lagi kasus lainnya Ustaz. Dan selanjutnya mungkin di sini mungkin ada hal yang ingin antum sampaikan terkait peristiwa ini Ustaz untuk menjadi motivasi bagi kita semua. Tafadhol Ustaz. Ya teman-teman sekalian, Palestina adalah perkara umat Islam. Terlepas daripada Gazanya, tapi seluruh Palestina adalah perkara kaum muslimin. Dan kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, apa andil kita di situ? Karena tidak boleh kita membiarkan kaum muslimin tertindas, terbunuh, ya, terintimidasi, sementara kita diam saja. Minimal sekali kita berupaya untuk berdoakan, ya, kalau kita bisa menyumbang, dan alhamdulillah kita bangga di negara kita ini termasuk salah satu negara pelopor untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian juga dibuka, bahkan Basnas pun turun tangan untuk menerima sumbangan ke Palestina walaupun belum semuanya bisa masuk ke Gaza. Tapi ada andil kita untuk itu. Nah, ini kewajiban, bukan pilihan lagi, semampu kita. Saya lihat juga hampir semua masjid punya kotak amal tentang sumbangan untuk Palestina. Kita coba berikan sesuatu teman-teman sekalian, ya. Itu satu sisi buat kitanya. Sisi yang lain, bagi teman-teman yang ada di Gaza, ini sudah sering kami bahasakan, ya. Sebenarnya memang itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kalau kita di luar tempat itu kita melihat itu adalah sesuatu yang sangat berat. Tetapi saya melihat dengan kacamata yang berbeda. Maksudnya ini justru pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kita kalau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, liyattakhidha minkum syuhada, tentang ayat-ayat jihad, diantaranya Allah mengatakan Allah mendatangkan atau memilih orang-orang yang mati syahid di antara kalian. Memang teman-teman sekalian, orang yang mati syahid, sebab mereka yang tadi pun antri makanan itu, mereka dianggap mati syahid karena di medan perang. Dan yang membuat mereka mati kelaparan justru karena musuh sedang menjajah. Makanya dihitung mati walaupun tidak dihitung dengan atau tidak dibunuh dengan senjata musuh. Tapi mereka di medan perang dan meninggal. Dan mereka sedang berjuang mencari kemerdekaan buat mereka. Makanya juga dihitung mati syahid dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini peluang emas bagi mereka. Satu waktu mereka akan merdeka. Satu waktu mereka akan lepas dari semua itu. Dan Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat sambil menepuk pahanya, ketahuilah, sebagaimana engkau sekarang mendengarkan aku menyampaikan ini, maka akan terjadi benar-benar Madinah satu waktu nanti akan berubah, terjadi kerusakan, dan akan terjadi kemakmuran di Palestina. Akan terjadi kemakmuran. Artinya di sana nanti, di akhir zaman, itu akan berkumpul kebaikan-kebaikan di sana. Nah, sementara proses menuju ke sana, ada ujian-ujian, ada orang yang terbunuh, ada orang yang mati kelaparan tadi. Ini memang prosesnya. Memang orang mati syahid begitu. Ya ditabrak ada yang sengaja ditabrak dengan mobil, ada yang sengaja ditembak dengan senjata gitu ya, ada yang sengaja disakitin, disiksa fisiknya, ya memang sudah seperti itu. Allah memilih mereka menjadi syuhada. Tetapi hadis-hadis tentang para syuhada ini mulia sekali. Di antaranya kata Nabi SAW, saya sendiri, kata Nabi, berharap sekali agar saya berperang di jalan Allah dan terbunuh. Kemudian saya hidup lagi, saya terbunuh lagi. Saya hidup lagi, saya terbunuh lagi. Karena besarnya keutamaan orang yang mati syahid. Dan beliau juga bersabda dalam hadis yang lain, tidak ada orang yang meninggal berharap kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Karena dia berharap supaya dibunuh lagi, kemudian dia dihidupkan lagi, begitu terus sampai 10 kali. Maka semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka dan juga memberikan peluang bagi kita kesempatan emas untuk punya andil bersama mereka. Ya. Oke, Taib. Ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Selanjutnya ini mungkin atau ingin memberikan sedikit sentilan juga untuk kita semua Ustaz. Karena belakangan tempat-tempat ataupun bisnis-bisnis yang mendukung penuh pembantaian kepada saudara kita di sana di Gaza ini mulai ramai kembali oleh masyarakat. Dan masyarakat muslim yang sebelumnya berdiri bersama Palestina mulai lupa tentang keadaan mereka karena termakan penawaran-penawaran menarik dari mereka. Mungkin ada suatu hal yang mau antum sampaikan terkait hal Apa itu. itu? Seperti apa? Saya belum paham. Mungkin ada informasi, ada trik-trik dari mereka, dari marketing mereka yang mengundang teman-teman kita dari muslim untuk kembali makan di restoran-restoran yang mendukung penuh pembantaian ini Ustaz. Ini berkaitan dengan boykot sendiri Ustaz.
Oh, kalau saya pribadi ya, ini saya bicara pribadi. Saya tidak membawa nama negara atau lembaga ya. Kalau saya pribadi, saya masih menyarankan diri saya dan keluarga saya pun untuk pemboikotan. Ya, selama mereka belum memberhentikan penyerangan mereka, maka kita juga harusnya punya andil dalam masalah itu. Saya sempat dihubungi oleh beberapa tour leader kami di luar negeri ya, di beberapa negara. Saya nggak usah sebutin nama negaranya. Mereka karena pas menjemput tamu-tamu mereka yang datang ke negara mereka dari kita, dan kebetulan negara-negara ini memang sangat keras dalam pemboikotan itu ya, karena mendukung dulu kemerdekaan teman-teman di Palestina. Maka dia kaget dan dia telepon saya, Ustadz Khalid, bagaimana ini? Kenapa orang-orang Indonesia justru masih mampir di restoran ini, restoran itu, padahal sudah ditulis ya di negara-negara mereka ini ada peraturan di beberapa negara Islam itu bahkan ditulis. Harus ditulis ini adalah produk yang diboikot, ini adalah produk yang diboikot. Kalau kita kan masih belum ada tulisan itu ya. Tapi di negara mereka itu ada tulisan. Tapi orang-orang Indonesia kalau datang masih aja mampir ke tempat-tempat itu. Saya bilang itu hak mereka pribadi, saya nggak bisa buat apa-apa. Tapi paling tidak Anda tolong sampaikan ya ke majelis. Ini sempat memang diminta seperti itu ya. Kemarin ada yang bolak-balik ke Saudi, kemudian yang pergi ke Turki ya. Ke beberapa negara-negara ini memang mereka mengingatkan kepada kami masalah itu. Jadi kami sarankan, saya pribadi, toh masih banyak produk-produk muslim yang lain ya. Dan kemarin saya lihat waktu masuk di salah satu minimarket, setiap saya mau beli produk saya tanya ini termasuk yang diboikot gak sama beberapa ikhwah. Mereka tunjukkan sama saya, Ustadz ini ada aplikasi Ustadz, kita tinggal tempelin langsung keluar ya kalau ini memang bagian yang harus diboikot atau tidak. Paling tidak pemboikotannya terjadi sampai memang mereka berhenti untuk mengganggu kaum muslimin. Karena dasarnya muamalah dengan orang muslim terbuka, halal ya. Sama Yahudi, sama Nasrani boleh. Tapi kalau mereka sudah mengganggu kaum muslimin seperti ini, paling tidak kita punya andil ya. Allahu a'lam. Oke, baik. Syukuran Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ini terkait tentang Dr. Zakir Naik yang Hafizahullah Ta'ala yang kemarin mengunjungi negara kita untuk berdakwah. Seperti yang kita ketahui, itu awal kedatangan beliau ke sini mendapat penolakan yang cukup keras oleh beberapa oknum. Tapi Alhamdulillah atas izin Allah, pemerintah kita juga menjadi sponsor yang mendukung berjalannya kegiatan dakwah beliau di sini dan mendapatkan kemudahan dalam prosesnya. Yang ingin kami tanyakan Ustaz terkait sikap kontra dari beberapa segelintir pihak ini. Mohon maaf. Kedatangan beliau yang merupakan tokoh muslim yang bisa dikatakan berpengaruh di zaman ini karena beliau sudah mengislamkan ribuan orang, tapi diberlakukan tidak hormat oleh oknum-oknum ini karena beliau dianggap tidak toleransi dalam berdakwah. Sedangkan di sisi lain ada seorang tokoh non-muslim yang berkunjung tapi dia diperlakukan dengan sangat hormat. Apakah ini bagian dari toleransi yang benar dalam agama, Ustaz? Itu kan oknum ya. Nggak usah dijadikan sebagai tolok ukur. Kalau pemerintah kita tidak menolak, umumnya kaum muslimin tidak menolak, kalau sebagian segelintir orang tidak usah dipedulikan. Karena emang ada saja pasti yang begini, dan pasti ada yang menggerakkan itu ya. Ini Alhamdulillah kami pun kemarin sempat diundang oleh beliau ke penginapannya, di salah satu penginapan di Jakarta. Kami ngobrol sendiri, dan saya sempat tanya fenomena itu sebenarnya. Bukan kemarin sempat ada penolakan, dia bilang itu ada segelintir orang, tapi Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Padahal sebenarnya saya melihat ya, subhanallah ada pengeran yang sangat besar dalam ketulusan. Kadang-kadang saya duduk dengan beliau, dengan cara beliau berbicara dengan sangat cepat dan dialek Inggris bertemu dengan India, maka ada yang terlepas kata-kata gitu ya. Saya kadang-kadang tidak nangkap juga, tapi secara global saya tangkap gitu. Terus saya bertanya pada diri saya sendiri, apa yang menyebabkan orang ini bisa sangat diterima? Ya, di seluruh dunia bahkan kaum muslimin banyak orang yang masuk Islam, dan di Indonesia pun yang ikut banyak sekali. Padahal sebenarnya mereka dalam bahasa Inggris dan terjemahan cuma tekstual aja gitu ya. Saya melihat ini mungkin ada keikhlasan, ada ketulusan yang memang mau ingin menyampaikan dakwah itu ya. Sehingga semua dai-dai kalaupun mau ambil pelajaran dari masalah ini, bagaimana kita mengikhlaskan niat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dakwah itu bisa menyebar. Karena kalau kita ingin dengan power atau potensi yang kita miliki untuk bisa mengambil hati manusia, itu tidak mungkin. Tidak bisa. Ya, Allah SWT juga mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang masalah itu. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka gitu ya. Jadi kita ikhlas. Dan juga kalau ada fenomena seperti di negara kita, saya yakin tidak mewakili negara, tidak mewakili kaum muslimin, tapi ini oknum tertentu yang saya rasa tidak perlu terlalu dijadikan sebagai sebuah permasalahan. Alhamdulillah dakwah beliau juga berjalan. Allahu a'lam.